Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Faslun, adapun ini yaitu sebuah fasal. Wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Adapun fardu wudu yaitu ada 6 perkara. An-niyatu inda ghaslil wajhi, pertamanya niat ketika membasuh wajah. Wa ghaslul wajhi, dan keduanya membasuh wajah. Wa ghaslul yadaini ilal mirfaqaini, ketiganya membasuh 2 tangan serta 2 siku. Wa masku ba'di ra'si, keempatnya mengusap sebagian kepala. Wa ghuslu rijlaini ilal ka'baini, kelimanya membasuh 2 kaki serta 2 mata kaki. Wa tertibu ala ma dzakarnahu, dan keenamnya tertib atas apa yang telah kami terangkannya. Wallahu a'lam bissawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa jumlah fardu wudu ada 6. Malam hari ini kita akan mengurai satu demi satu dari yang 6, tentu dari waktu yang ada. Meski Pak Guru minta ngajinya sampai jam 12, sampai jam 12, jangan, sedang aja. Yang pertama, fardu wudu itu adalah niat. Kalau ngomongin niat, tentu ada 7 pembahasan niat. Yang pertama, definisi niat. Yang kedua, hukum niat. Yang ketiga, tempat niat. Yang keempat, waktu niat. Yang kelima, tujuan niat. Yang keenam, syarat niat. Hah? 3 lagi? Masa 3 lagi? Yang ketujuh, tata cara niat. 7 inilah
pembahasan tentang niat. Oleh karena kajian kita berbicara tentang wudu, niat wudu, saudara, niat itu secara bahasa artinya mutlaqul qasdi, menyengaja. Itulah niat. Namun dalam pandangan agama, niat itu adalah qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Niat itu menyengaja sesuatu bareng dengan pelaksanaannya. Itu niat. Menyengaja sesuatu bareng dengan pelaksanaannya, yakni dengan pekerjaannya. Itu niat namanya. Bila mana penyengajaan itu duluan, pengerjaannya belakangan, nanti, namanya bukan niat, akan tetapi azam namanya. Azam atau rencana. Umpama ada orang dari rumahnya dekat dengan Musholla Al-Hidayah, umpamanya, tahu Pak Guru Al-Hidayah, dia bilang, saya kan menuju Al-Madinah tuh niat mau sholat maghrib. Kan niat, ngapain juga kudu niat, kan dari rumah menuju masjid tuh niat mau sholat. Itu kira-kira niat apa bukan? Hah? Niat atau bukan? Niat. Jadi dari rumahnya ke Al-Madinah tuh kira-kira jalan-jalan atau diem aja? Jalan-jalan. Kalau orang udah sholat tuh boleh jalan-jalan nggak? Nggak boleh. Batal dia sholatnya. Jadi sholat itu mulainya dari mana kira-kira? Mulai sholat. Hah? Takbir. Sholat itu mulai dari takbir. Tuh dari Al-Hidayah menuju Al-Madinah tuh udah takbir belum ya? Tuh namanya apa? Azam namanya. Iya, bukan niat. Namanya rencana. Di tengah jalan ada temennya lewat gangnya, bang mampir aja ke rumah. Kalau abang mau mampir ke rumah, saya bagi duit 5 juta. Kira-kira mau terus Al-Madinah apa mampir tuh? Hah? Kalau udah niat kagak boleh. Tuh udah niat belum? Baru apa? Rencana. Niat itu menyengaja sesuatu bareng dengan pelaksanaannya. Itu namanya niat. Kalau contoh tadi namanya azam, baru rencana. Makanya di jalanan sambil jalan, sambil nyetir motor, ada yang sambil ngerokok, sambil ngobrol, itu namanya azam. Dalam wudu, fardu wudu yang pertama bukan azam, tapi niat. Itu harus paham antara azam dan niat.
biar kita enggak kebulak-balik apa itu niat, begitu. Niat. Kata kita, saya insya Allah besok Selasa pagi jam 8 mau ke Surabaya. Ini niat bukan ini? Niat bukan? Apa namanya? Azam nama. Iya, fardu wudu yang sebelum terawih boleh nggak? Hah? Tergantung. Kalau sebelum terawihnya masih siap, sebelum terawih. Kalau udah maghrib, boleh. Ini adzan maghrib nih, belum juga buka. Kita niat puasa, boleh. Karena udah malam. Itu begitu. Begitu. Ngomong malamnya aja saudara dalam bab puasa. Ini aja ulama enggak sepakat. Kata malam puasa. Sekalian bahas. Imam Malik umpamanya enggak sah niat puasanya kalau di bawah jam 12 malam. Imam Malik, saudara niat habis tarawih agak sah menurut Imam Malik, karena kata beliau belum. Imam Syafi'i asal udah terbenam matahari itu namanya itu enggak sah. Ternyata bukan sekedar ulama madhab saja, emang pola pikir umumnya manusia juga begitu. Jadi ada Pak Guru Ansori, dia main ke rumah janda, umpamanya pakai mantap lagi kata Pak Imam kita, pulang jam 10 malam, jam 10 udah pulang. Kira-kira udah malam apa masih sore? Tuh, nggak sah Imam Ali. Dia jam segitu tuh, karena masih sore. Kalau sampean aja masih sore. Makanya kata Imam Ali, nggak sah kalau jam segitu niat puasanya masih sore. Tandanya orang Al-Madinah juga tuh. Ketika ada orang main jam 10 malam pulang dikata masih sore. Tuh, masih sore. Belum malam. Ini kenapa madhab tuh banyak begitu. Ini kan berbicara pemikiran Islam. Tapi saya tidak ngomongin puasa. Insya Allah panjang umur setelah tidak ada baru wudhu ini. Cuma kita siap lah. Dia baru niat ini sabar dulu, sabar. Begitu. Nah,
niat. Jadi niat itu menyengaja sesuatu bareng dengan pelaksanaan, mengerjakan. Bila dalam wudhu, yang namanya wudhu itu yang pertama kali dibasuh adalah wudhu. Kalau ini wudhu, tapi jelas apa yang pertama kali dibasuh? Tangan. Kalau yang wajib buka. Oh muka. Kita ngomongin yang wajib semua ini. Oh iya. Buka. Wajib itu gampang yang sunnah. Bila kita yang wajib dulu, nggak wajib biar paham. Apa yang pertama dibasuh? Muka. Maka kata kita juga an-niyatu inda ghusli wajhi. Itu kitabnya bunyinya. Begitu niat ketika basuh wajah. Karena memang itu yang pertama kali dibasuh, maka niat di situ tuh saat itu niat. Ini ngomongin niat. Oh, kan niat. Hukum niat. Kan ada hukum. Hukum niat itu umumnya wajib, seperti pada berwudu ada tulisan niat itu hukumnya wajib pada umum. Ada sih yang lolos niat itu sunat, pekerjaannya wajib, semacam memandikan mayit. Saudara memandikan mayit nggak perlu niat, asal ente mandiin jadi. Begitu, nggak perlu niat sunnah, mandiin mayit wajib. Jadi niat hukumnya sunnah pada memandikan. Ini gak umum. Yang umum di mana-mana niat itu wajib ada. Wajib. Ini adalah bab wudu. Makanya bab wudu yang pertama adalah niat. Lalu di mana tempatnya niat? Niat wudu, di mana niatnya? Tempatnya niat itu saudara adalah hati. Hati. Itu di situ niat. Bila niatnya di mulut kagak jadi. Nawaitul wudu'a dirafil hadasil asghar fardhan lillahi ta'ala. Di artinya enggak jadi. Niatnya tempatnya di hati. Nawaitul wudu'a namanya melafalkan niat. Yang wajib adalah niat, melafalkan niat tidak wajib. Kemari dulu Pak Guru, kemari dulu Kang diskusinya, biar ini paham. Melafalkan niat hukumnya melafalkan sunnah, niatnya wajib. Niat tempatnya di hati. Hati itu mana? Ini biar kita paham betul. Kita jadi adik, abang kita gede tinggi, noyorin kita mulu, ngelawan orang berani, ngelawan. Tapi jahil di hatinya, awas lo bang, tuanya bang duluan saya jorokin. Bisa nggak hatinya ngomong gitu tuh? Bisa nggak hatinya ngomong gitu tuh? Bisa. Ada hurufnya nggak? Ada suaranya? Itulah hati. Niat di situ. Dia niat itu tempatnya dia di lidah enggak jadi. Bukan namanya melafalkan niat. Ngomong nawaitul wudu'a itu hukumnya
hukumnya sunnah. Ngomong niat adanya di hati. Ngapa orang sholat pakai usolli? Nggak ada orang yang sholat pakai usolli. Andai ada orang sholat pakai usolli sebelum sholat memulainya takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, usolli fardhu dzuhur. Ada nggak itu? Ada nggak? Ada nggak? Jadi enggak ada orang sholat baca usolli. Yang baca usolli itu sebelum sholat atau udah sholat ya? Sebelum ya? Sebelum sholat usolli. Mula sholat takbir. Usollinya orang ini udah takbir belum ya? Berarti belum sholat. Ngomong tai ayam belum takbir boleh nggak? Boleh nggak? Kenapa? Belum sholat. Ya ngomong tai ayam agak doang usolli diributi. Ini karena nggak ngerti. Karena nggak ngerti. Nyanyi Indonesia Raya boleh nggak? Kenapa? Ini belum sholat. Orang usolli jadi ribut. Apa itu orang usolli? Ya Allah, kayak begitu diributin. Begitu ini orang ngerti. Nawaitul wudu'a itu bukan niat. Usolli itu bukan namanya melafalkan. Apa hukum melafalkan niatnya? Melafalkan niat hukumnya sunnah. Untuk apa melafalkan niat? Untuk nolongin hati. Untuk nolongin hati. Nolongin hati itu hukumnya sunnah. Hati kita ini banyak yang dipikirin. Badannya mau duduk aja di masjid, di pengajian kayak orang lihat, hatinya mau cicilan. Kan bisa begitu dulu. Jadi hati ini kudu ditolongin. Benar nggak? Tuh begitu. Ini contoh biar gampang. Kita dagang kerupuk. Dagang kerupuk kan ada kaleng gede banget tuh. Udah kayak bodoh mantu, mau dimasukin ke kaleng kecil, dihitungnya di hati bisa. Karena di hati itu banyak dipikirin, lama-lama udah berapa ya? Bener nggak? Begitu. Hati itu banyak yang dipikirin, udah berapa ya tuh? Maka perlulah mulut kita nolongin hati. Itu satu, dua, tiga, empat. Ini ngomong, ini nolongin biar itu begitu. Maka perlu ngomong sebagai bentuk ekspresi hati. Perlu. Maka nawaitul wudu'a itu sunnah. Niat mendalam hati. Kan dari rumah juga menuju tempat wudu dan niat, bukan rencana. Orang di tengah jalan temannya telepon, Bang, ke rumah Bang, ini ada sarung BHS, belok. Begitu, belok kan? Belok. Itu namanya azab. Belum bukan niat. Niat mau di hati, tapi ngomong nawaitul wudu'a tusun, jangan ditinggal, nolongin hati. Kayak contoh teman kita nonton bola, Liga Inggris, Chelsea lawan Tottenham, ya apalah, nonton bola, gol. Diam aja kita, gol nggak?
Pegul juga. Tuh ngapa pas pegul dia tangannya pakai tepuk tangan, pakai mulutnya suara. Ngapa tuh? Ekspresi hati. Enggak ngomong enggak tepuk tangan juga gul juga. Udah gul juga. Begitu sudah. Jadi hati itu perlu ditolong. Begitu, maka ngomong nawaitul wudu'a usolli fardhu dhuhri itu nolongin hati. Kalau nggak pakai usolli pas sudah sholat tadi doa asal ya, tuh begitu tuh. Tadi 3 apa 4 ya, tuh begitu. Nanti bakal setan masuk, kan kurang lagi. Udah imam sampai tolit masih usolli sampai imam baca kalau kita usul kagak jadi. Ada kayak begitu, namanya karena was jangan. Maka melafalkan niat ini hukumnya sunat. Lafal begitu itu tempat niat. Lalu bila niat itu, kapan niat? Kapan? Ini ngomongin waktu niat. Kapan niat itu? Ya, niat itu pada permulaan ibadah. Niat itu pada permulaan ibadah. Niat. Ya, kalau sholat permulaannya takbir, berarti niat bareng dengan takbir. Kalau wudhu yang dibasuh wajah, berarti niat itu saatnya pas basuh wajah. Makanya kata kita an-niyatu inda ghuslil wajh. Ini ngomongin waktu. Niatnya saat membasuh wajah. Kalau wudhu begitu. Apa fungsi niat? Mengapa agama nyuruh niat? Fungsi niat itu saudara ada 2. Yang pertama, untuk membedakan antara ibadah dan bukan ibadah. Maka niat berperan di sana. Ada bujangan. Kira-kira kalau bujangan tuh kalau pagi mandi nggak ya? Bujangan mandi nggak? Mandi. Ini kira-kira paginya mandi kan ya ngaji? Hah? Mandi. Belum mandi dari pagi. Mandi nggak? Mandi. Bujangan mandi basah. Bujangan tuh mandi basah nggak ya? Hah? Mandi basah atau mandi kering? Mandi basah. Bujangan mandi. Ada teman kita Pak Imam, habis tidur sama bini, mandi. Dua-duanya mandi. Ini yang membedakan niat. Yang ini niatnya ibadah, mandi junub. Yang ini niatnya mandi biasa, namanya mandi adat, bukan ibadah. Mandi subuh. Ini yang bedain, nyiramnya sama dari kepala sampai kaki. Yang mandi subuh juga di bujangan. Yang berkeluarga mandinya disiram juga dari kepala sampai kaki. Ini bedanya mana? Disiramnya sama, bedanya di mana? Niat. Maka niat itu membedakan mana ibadah, mana bukan ibadah. Niat itu fungsinya untuk membedakan mana ibadah, mana bukan. Itu. Yang kedua, niat itu fungsinya untuk membedakan
tingkatan ibadah. Niat. Tingkatan ibadah. Mandi Jumat sunat, mandi junub wajib. Nyiramnya sama dari pala sampai kaki. Mandi junub juga sama, semuanya kudu disiram. Dua-duanya sama-sama mandi, tapi akan bisa kita tentukan ini beda. Yang menentukan adalah niat. Bila ini orang niatnya mandi Jumat, berarti sunnah. Bila ini orang niatnya mandi ngangkat adas besar habis bersetubuh, berarti wajib. Maka niat fungsinya membedakan tingkatan ibadah, mana wajib, mana sunnah. Ini niat. Bicara wudu, tentu butuh ibadah. Begitu. Cuci muka kalau bukan ibadah gak perlu niat. Begitu. Karena panas mulu. Kalau panas, cuci muka mulu. Ya, enggak ibadah. Enggak niat, enggak apa. Kalau butuh ibadah, butuh niat. Bagaimana tata cara niatnya akan beda, tergantung ibadahnya. Itulah tata caranya. Wudu pada ngaji kita, niat wudu. Bagaimana niatnya? Begini saudara, dalam wudu ini ada 3 model niat. Ini kita harus bisa bedakan. Oleh karena hukum wudu pertemuan yang lalu dijelaskan ada wajib, ada makruh, ada sunat, ada haram. Kemarin pertemuan sebelumnya, maka tata cara niat wudu bagi orang yang normal, ada orang yang tidak normal. Tidak normal tuh beser, kencing mulu, kelepnya udah dol. Pentil nih, netes mulu, namanya salisul baul. Ini niat wudunya lain. Niat wudu 1 disebut daimul hadas. Ntar semuanya kita ajari, sabar. Yang penting sesuai janji Pak Guru. Bunyinya berhenti. Iya, kita ikut. Sabar, jangan jam dulu. Itu namanya daimul hadas. Ada yang tidak daimul hadas, normal. Ini beda niat wudu. Mana lagi? Ada juga udah punya wudu lagi, namanya tajdid wudu. Ini juga beda niat wudunya. Maka niat wudu ada 3 tingkatan. Kalau kita wudunya normal dan bukan tajdid, seperti yang saudara bisa, begitu aja. Nawaitul wudu'a, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Ini namanya bacaan niat wudu. Niat di hati. Aku niat. Orang Betawi tempo dulu sajaku. Sajaku itu apa? Ini biar ngerti. Ada orang tua ditanya sama anaknya, "Mbak, sajakunya apa?" Terus pokoknya begitu aja. Dari zaman babanya, baba juga udah sajak. Kalau begitu, Pak, saya gak mau ganti puisiku karena nggak mau sajak. Saya mau puisi. Bagaimana puisiku? Nggak mau sajak atau pantun. Kita kalau berkali dengan pantun, Pak, jangan sajak, Pak. Pantun. Udah sajak buat. Jadi yang namanya sajak itu biar gampang saudara ganti bahasa ini
dengan aku niat. Itu dia. Saja itu aku niat, karena terjemahan bahasa Arab qasad tu. Begitu. Qasad itu sahaja aku. Begitu. Itu mengikuti kitab Al-Qur'an lain. Udah kita dirubah bahasa aku niat wudu. Udah nawaitul wudu, aku niat wudu. Saja takut anaknya mau diganti puisi. Karena nggak ngerti. Saja itu artinya aku niat. Dan begitu biar nggak bingung. Aku niat berwudu. Hati waktu air bareng dengan basuh muka. Aku niat berwudu karena mengangkat hadas kecil, wajib atau fardu karena Allah Ta'ala. Ini manakala wudunya normal. Bagi orang tajdid wudu, kagak sah wudunya kalau niatnya kayak begitu. Saudara habis wudu tadi sholat maghrib, sekarang belum batal, datang isya, wudu lagi, niat wudunya pengennya tajdid wudu, memperbaharui wudu yang hukumnya sunnah. Kita niatnya kayak tadi, wudunya nggak sah, buang-buang air doang. Begitu. Kenapa? Karena talaqut, main-main. Kalau nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar, aku niat wudu mengangkat hadas kecil. Kata malaikat, lo masih punya wudu. Begitu. Enggak boleh niat begitu. Wudunya enggak sah. Begitu juga orang yang beser, kencing umpama, niatnya kayak tadi, kagak sah. Kenapa? Main-main, orang hadas mulu, netes mulu, apanya biarkan, itu kagak jadi. Maka tingkatan niat wudu ada 3. Yang normal tuh bukan tajdid, bukan daimul hadas. Niatnya kayak yang saudara bisa, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Artinya aku niat berwudu karena mengangkat hadas kecil, fardu karena Allah. Kalau saudara tajdid wudu, memperbarui wudu, cara niatnya nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Atau nawaitu tajdidal wudu'i sunnatan lillahi ta'ala. Terserah dari 2 ini. Aku niat berwudu karena Allah Ta'ala. Jadi yang tajdid wudu. 2, aku niat memperbaharui wudu sunnah karena Allah Ta'ala. Jadi silahkan, jangan pakai karena mengangkat hadas, sebab Anda tidak punya hadas, masih punya wudu. Aturan diatur oleh Allah. Jadi sehingga kita ingat, kalau tajdid wudu niatnya bagaimana? Begitu. Enggak sama. Begitu. Supaya kita wudu benar ada. Jadi kalau tajdid wudu niatnya boleh nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, atau nawaitu tajdidan wudu'i sunnatan lillahi ta'ala. Itu kalau tajdid wudu. Begitu. Bila mana kita daimul hadas, beser kencing, orang yang beser kencing disuruh sholat, cuman ada aturannya. Kalau kita beser kencing sholatnya, 1, dia wudunya kudu udah adzan dulu, biar gampang begitu. Masuk waktu. Udah adzan baru boleh wudu, karena dia tidak normal. Begitu. Kalau saudara yang normal
jam 10 subuh wudu buat sholat duhur, boleh karena normal. Bagi tayammum hadas nggak boleh. Wudu adzan duhur dulu, baru kita ke kamar mandi. Dengar doa adzan duhur, masuk kamar mandi. Itu satu. Setelah kamar mandi, bersihin najis. Cepokin dulu. Itu dua. Jadi masuk waktu, kedua kamar mandi, tiga bersihin najis. Setelah bersihin najis, udah bersih, empat pakai pempes. Bahkan kita orang gede ya pempes jumbo. Pakai pempes. Udah pakai pempes, 4, 5 langsung wudu. Habis wudu langsung sholat, maka sholatnya sah. Begitu. Kalau nggak begitu nggak bisa. Entar asal begitu lagi. Ada kamar mandi, bersihin najis, langsung pakai pempes, wudu, sholat. Asal maghrib begitu lagi. Ya Rabbana, ini pempes orang gede itu mahal. Harganya mahal. Itulah pentingnya kita baca sholawat biar dikasih duit banyak sama Allah. Buat persiapan begitu tuh, takut ngalamin beser, repot. Itu pempes orang gede mahal. Kalau saudara bingung mahal, udah yang hemat cara orang dulu, yaitu pakai plastik gula per patah. Plastik gula. Udah kamar mandi pakai plastik gula, diikat pakai karet. Jangan kencang-kencang putus. Gula. Ini bisa saja ada yang ngalamin begitu. Inilah Islam rahmatan lil alamin. Kita perlu paham begini. Kita perlu paham. Jadi kalaulah kita beser niatnya nawaitul wudu'a listibahatis sholati fardhalillahi ta'ala. Ingat ya? Nawaitul wudu'a listibahatis sholati fardhalillahi. Aku niat wudu untuk membolehkan sholat. Fardu karena Allah Ta'ala. Aku niat wudu untuk membolehkan sholat. Kalau niatnya kayak pertama, kayak umum dah, normal tuh aku niat wudu karena mengangkat hadas, nggak bisa ngetes hadas mulu, netes mulu, nggak bisa. Itu namanya talaqut fiqhi, main-mainin agama. Maka kita perlu tahu. Sehingga ketika orang tanya kita jelas bagaimana cara niat wudu. Bentar dulu Pak, bentar dulu. Cara niat wudu ada 3 Pak. Saya udah ngaji malam Selasa. Ada yang normal, ada yang beser dulu, ada yang tajdid. Ini beda-beda Pak. Yang abang mau tanya yang mana? Begitu tuh orang udah ngaji kan begitu. Begitu. Kalau orang kagak ngaji, ada aja jawaban. Pak niat wudu. Kayak begitu ditanya. Orang nanya jawab aja. Tinggal jawab. Begitu kayak begitu. Ini wudu. Tuh begitu. Ini wudu. Udah Pak Guru. Baru niat toh. Apa tuh? Syarat niat. Syarat niat itu banyak. Satu, Islam. Maka orang kafir kalau wudu nggak sah, walaupun yang itu wudu karena nggak Islam. 2, tamyiz. Tamyiz itu mengerti. 7 tahunan lah. Begitu tamyiz. Kalau dalam wudu syaratnya tidak boleh ada penghalang antara air ke anggota dalam wudu. Iya, tidak boleh ada
penghalang antara air dan anggota. Bila mana kita, ini malam apa nih? Malam apa? Sekarang ini malam Selasa. Hari Minggu kemarin, hari Minggu kita ngecek rumah. Karena rumah kita hari Sabtu kebanjiran. Ini rumah pengen tahu aja ya kalau yang punya duit, kata kita. Ini pengen dicat lagi karena banjir. Begitu tahu aja di rumah yang punya duit, kata kita. Hari kita cek rumah tuh hari Sabtu cek. Itu kita udah bersihin, ngecek tuh. Malam Selasa ngaji tangannya lagi begini. Ada cat. Di sini yang habis ngecat hari apa? Sabtu. Baru tahunya malam Selasa. Itu wudhu kita enggak sah. Sebab ada penghalang sampainya air ke anggota wudhu, ketutup cat. Maka wudhu kita enggak sah. Ingat tuh. Kapan mulai ngecek? Sabtu subuh. Berarti dohor diulang, asar hari Sabtu sampai tadi maghrib. Begitu. Itu sama dengan belum sholat. Kurang syarat sholat, yaitu wudhunya kurang syarat. Wudhu airnya jangan sampai kehalangan semacam cat. Begitu. Jadi sholat itu bukan nunggang dulu. Mana lagi syarat wudhu? Airnya kudu suci mensucikan. Kan udah kelewat tuh tentang air. Inilah kurikulum kitab kita hebat. Jadi ketika ngomongkan suci mensucikan, jangan tanya lagi, emang air baginya ada berapa? Ini bakal dijita sama gurunya. Enggak ngaji kalau kemarin begitu. Kan udah disusun apa ya ini? Air pun udah begitu. Jadi syaratnya banyak. Kurang lebih demikianlah. Udah ngaji malam ini. Wudhu waktu yang pertama apa? Niat. Kapan? Saat membasuh wajah. Ya sekian aja dulu. Dia bisin pemburu apa yang Pak Guru? Jangan. Satu aja. Oh baik, satu aja. Saya ikut sama Pak Guru. Begitu. Oh ada yang ditanya mungkin dari ini. Anda di luar semua silakan. Baik.